Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qaimin wal qaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat bisa berpuasa siang hari, kemudian qiyamul lail, tarawih pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat ini sampai nanti akhir kita, akhir bulan ini, dan juga sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah, yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini yaitu tentang iblis, perangkap iblis. Kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, itu untuk sesama manusia. Kalau untuk iblis, tak kenal maka tak selamat. Tak kenal iblis maka tidak selamat. Siapa iblis itu? Nah, kita harus tahu siapa iblis. Sebelum kita tahu perangkap-perangkapnya, kita harus mengenal. Ada namanya iblis, ada setan, ada jin. Ini tiga nama ini kadang-kadang masih banyak yang belum bisa membedakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tujuan Allah menciptakan manusia dan jin hanya sama, hanya satu, yaitu untuk beribadah. Surat Ad-Dzariyat 56. Siapa manusia? Kita tahu manusia turunan Adam, diciptakan dari tanah. Jin Allah ciptakan dari api. Kemudian ada yang namanya iblis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Alhamdulillah lancar semua, karena kalau malam tadarus semua. Alhamdulillah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34 ini Allah menjelaskan, menceritakan, dan tatkala Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, untuk memberi penghormatan, maka para malaikat sujud semua, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbara, dia membangkang dan menolak, takabur, maka minal kafirin, maka dia termasuk golongan yang kafir, yang mendurhakai Allah, yang mengingkari Allah. Dari mulai ayat ini bahwa dahulu iblis itu tinggalnya di surga. Jadi lebih dulu Allah menciptakan jin daripada menciptakan manusia. Jadi iblis ini dalam riwayat dia memiliki namanya Azazil. Azazil dan iblis adalah golongan jin, bukan malaikat. Walaupun ayat ini menjelaskan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud, termasuk juga jin-jin yang ada di situ. Di antara jin-jin ini namanya Azazil. Kita tahu Allah menciptakan jin dari api. Penjelasan tentang iblis ini bangsa jin dalam surat Al-Kahfi. Kalau yang ngajinya sudah surat Al-Kahfi ayat 50 dijelaskan, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu adalah bangsa jin.
yang tidak taat kepada Allah, tidak mau tunduk atas perintah Allah. Jadi iblis adalah bangsa jin yang ingkar, yang membangkang, yang tidak mau taat pada Allah, tapi kemudian dia minta kepada Allah dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Karena dia divonis sebagai kafir dan akan menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang panas, dia tidak mau sendirian di neraka. Di dalam surat Al-A'raf dijelaskan, fabima aghwaytani la'udanna lahum an siratikal mustaqim. Karena engkau telah menjadikan aku sebagai orang yang tersesat, maka aku akan sesatkan, aku duduki jalan-jalan menuju siratal mustaqim. Artinya dia akan menutup bagi orang-orang yang mau ke siratal mustaqim. Jadi akan aku duduki, disumbat, ditutup pintu-pintu menuju hidayah Allah. Artinya menyesatkan manusia. Ini sumpahnya iblis. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan. Qala wa anta minal mungdarin. Dalam ayatnya, dan kau termasuk orang yang nunggu sampai hari kiamat. Jadi iblis ini tidak mati sampai nanti sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Maka tentu iblis ini memiliki usia yang panjang sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Dan iblis ini sebenarnya percaya sama Allah. Percaya nggak? Percaya. Kalau ditanya dia beriman, percaya, karena langsung berdialog dengan Allah. Inilah sebagai contoh bagi kita, iman atau percaya itu hanya iman atau percaya saja tidak cukup, maka harus adanya amal, harus adanya taat. Nah, amal atau taat. Jadi kalau ditanya iblis, siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab, Allah. Dia tahu. Tapi kenapa dia divonis kafir? Karena dia abawas takbar, karena dia tidak taat, tidak mau tunduk kepada Allah. Begitu juga kalau ada manusia yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Allah, kemudian tidak mau taat pada Allah, berarti dia mengikuti iblis. Jadi tidak cukup KTP-nya Islam, kemudian nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji bagi yang mampu, tidak bisa baca Al-Quran. Ini terpengaruh atau bahkan bisa menjadi pengikut iblis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita mengenal iblis, awalnya dia termasuk pimpinan jin yang ada di surga, tapi karena kesombongan dan karena keingkarannya kepada Allah, tidak mau taat pada Allah, sehingga dia menjadi hamba atau makhluk yang paling jahat, yang paling buruk. Maka disebut laknatullah, yang dilaknat oleh Allah. Apabila ada manusia mengaku percaya pada Allah dan tidak mau taat pada Allah, sama dengan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari tipu daya iblis. Ini iblis. Kemudian ada yang disebut setan. Nah, siapa itu setan? Setan itu adalah pengikut iblis, baik dari manusia atau jin. Ya, manusia atau jin yang jahat itu disebut syaitan. Iblis juga disebut syaitan karena jahat. Al-Quran sendiri karena disebut syaitan, karena disebut syaitan itu sebagai sifatnya. Jadi kata-kata syaitan itu adalah sifat manusia dan jin yang tidak taat kepada Allah, yang durjana, yang jahat, yang berbuat maksiat. Itu syaitan. Penjelasannya Allah jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 112.
Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kata Allah, aku jadikan musuh bagi para nabi dan tentunya juga orang-orang yang beriman. Siapa? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari manusia dan setan-setan dari jin. Jadi setan itu bukan seperti yang digambarkan di sinetron-sinetron itu. Seperti apa? Yang di sinetron atau dongeng-dongeng di masyarakat. Ada ruh gentayangan. Ada katanya pocong. Ada suster lari. Macam-macam. Itu semua khurafat, tahayul, tidak ada asal usulnya dari Islam. Jadi khurafat itu sesuatu yang diyakini tetapi tidak ada sumbernya dari agama Islam. Tidak ada dalilnya. Khurafat. Seperti Nyai Roro Kidul kan. Khurafat semua. Memang ada setan dari golongan jin yang menjelma menakut-nakuti orang yang penakut. Ada kain putih yang dijemur di luar karena malam belum dimasukkan. Orang lewat karena dasar penakut, ada pocong. Karena kemarin baru ada orang yang meninggal. Jadi selama ini kalau ada disebut pocong itu semuanya tidak ada. Bahkan justru ini kalau kita pikir secara mendalam, pelecehan terhadap syariat Islam. Kenapa? Hanya orang Islam saat meninggal dia dikafani, dibungkus, diikat. Ya. Yang luar Islam diapain? Pakai jas, pakai sepatu, pakai kacamata hitam. Ya. Ada yang langsung dibakar. Nah, ini harus kita sampaikan. Dan jangan sampai kita orang Islam ini menakut-nakuti anak-anak, ya, anak sendiri atau anak didik atau anak orang. Ada hantu, ada pocong, ada ini. Nah, itu tidak boleh karena memang tidak ada. Bohong. Memang ada kalanya setan dari golongan jin yang menjelma, ada muncul seperti bayangan manusia. Tetapi biasanya tadi seperti yang saya katakan, dia nakut-nakuti orang yang penakut. Bagi kita yang biasa berzikir, yang biasa menyebut asma Allah, ketika melihat sesuatu yang aneh, Allahu Akbar, Subhanallah, atau Hasbunallah, la haula wala quwata illa billah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, setan akan kabur. Saat ada orang kesurupan atau apa, takbir Allahu Akbar, dia jatuh tersungkur. Tapi bagi orang yang takut, ya walaupun baca banyak ayat, malah salah bacanya, dibetulkan oleh setannya. Ini makanya hatinya yang harus dikuatkan, imannya yang dikuatkan. Malah ditanya-tanya macam-macam. Minta apa kamu biar cepat keluar? Kopi pahit atau kopi manis? Minta rokok Jisamsu atau apa? Setan ditawari rokok, seneng. Karena itu makanannya. Ada yang kata, alhamdulillah di sini nggak ada yang rokok. Saya berani ngomong gitu karena di sini nggak ada yang rokok. Alhamdulillah. Dan insya Allah sampai besok siang nggak ada yang rokok. Sampai hari raya nggak ada yang rokok. Nanti bulan Syawal nggak tahu. Setuju nggak Bu? Ibu-ibu setuju nggak kalau bapak-bapaknya meninggalkan rokok? Sangat setuju. Ya, ini sisipan yang insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah kalau kita nggak merokok itu akan sehat jasmani dan rohani kita, dan insya Allah dijauhi dari setan. Ya, setan biasanya mau keluar aja minta rokok. Pernah ada kejadian ruqyah, ya, setan yang di ruqyah itu teriak-teriak mau keluar, tapi ada syaratnya. Minta apa? Syaratnya saya minta rokok.
Kenapa kamu suka rokok? Itu kan makanan gua katanya. Ya, bisa dikiaskan lagi. Biasanya kalau orang manggil setan apa? Membakar kemenyan, bakar sajen dan lain sebagainya untuk menghadirkan setan. Maka biasanya kalau orang rokok itu pakainya tangan kiri karena setan, jin makannya juga tangan kiri. Ini ada kemiripan ini. Dan seterusnya. Tadi setan itu adalah sifat bagi jin dan manusia yang ingkar, yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jin manusia memiliki kewajiban yang sama, yaitu menjadi hamba-hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada disebut manusia muslim, ada jin yang muslim. Ada manusia yang kafir, ada jin yang kafir. Ada yang di antara Islam dan kafir, munafik. Banyak jin yang munafik juga, yang suka katanya membantu orang, yang menjadi khadam, ya, untuk membantu tapi akhirnya menjerumuskan. Maka tidak perlu kita minta bantuan kepada jin dan setan. Allah menegaskan dalam surat Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di antara manusia ada yang meminta bantuan kepada jin, maka jin-jin itu akan menambahkan dosa dan kesesatan. Jadi apa saja perangkapnya setan, perangkapnya iblis? Yang pertama yaitu wala udillannahum. Dia akan menyesatkan manusia semuanya kalau bisa. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa diganggu oleh iblis adalah yang bertauhid, yang ikhlas, yang hanya bertuhankan kepada Allah, yang hanya beribadah kepada Allah, yang mengamalkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau masih ada percaya batu ali, batu akik katanya ini bisa menyelamatkan orang yang pakai, masih percaya ada pusaka kalau dipasang di rumah akan menyelamatkan, atau terhindar dari gangguan setan, terhindar dari maling. Ada yang masih percaya sama tumbal, ada yang bikin jimat dan sebagainya. Berarti itu belum wa iyyaka nasta'in. Tidak hanya kepada Allah dia meminta, tapi masih kepada selain Allah. Itu perangkap setan, perangkap iblis. Jadi penyesatan iblis pertama, yaitu yang paling tinggi yang diinginkan adalah agar manusia keluar dari agamanya, alias murtad. Kalau tidak bisa, dia bertahap, kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu menjadikan orang tetap Islam tapi berbuat syirik, menyekutukan Allah. Dalam surat Al-Hijr ayat 99 100, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sungguhnya iblis setan tidak bisa mengganggu orang yang beriman dan bertawakal pada Allah. Tetapi sebaliknya, iblis akan mudah memperdaya mereka yang menyekutukan Allah dan yang meminta bantuan kepada mereka. Di antara tahapan berikutnya, penyesatan iblis itu adalah berusaha mengurangi potensi pahala yang akan kita dapat. Nah, kalau orang itu tidak berhasil dikeluarkan dari Islam, dimurtadkan, tidak berhasil berbuat syirik, maka akan dikurangi pahala yang akan didapat. Contohnya, kita tahu sholat jamaah berapa pahalanya? 27 derajat dibanding sholat sendiri. Iblis dan setan berusaha mengurangi pahala yang akan kita dapat. Maka kita ketahui sholat 5 waktu, masjid-masjid dan musala-musala kosong dari jamaah. Ini setan berhasil mengulangi potensi pahala yang akan kita dapat. Sudah azan Allahu Akbar, masih asik
nyuci mobil, nyuci motor. Ini imannya yang harus dikuatkan. Kita yakin bahwa sholat itu adalah, azan itu panggilan untuk sholat, dan sholat berjamaah adalah pahalanya berlipat-lipat dan lebih mudah diterima oleh Allah dibanding sholat sendiri. Kadang-kadang kalau enggak segera jamaah, sholatnya sudah kelewat. Makanya Allah sebutkan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi perangkap iblis itu banyak sebenarnya, tapi waktunya yang terbatas. Tapi intinya adalah menyesatkan dalam tingkatan yang paling tinggi, mengeluarkan dari agama. Yang paling rendah adalah mengurangi potensi pahala yang akan kita dapat. Dan diantaranya adalah setan menanamkan kebodohan pada manusia. Orang-orang Islam dibuat bodoh. Banyak orang Islam yang tidak bisa mengaji. Sekarang di mana-mana diperingati malam nuzulul Quran. Tapi coba kita disurvei. Menurut survei IIQ, Institut Ilmu Al-Quran tahun 2013, penduduk Indonesia mayoritas Muslim, iya kan? Tapi yang bisa baca Al-Quran hanya 35%. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bisa survei tetangga kita, kanan kiri kita, ya. Dan yang itu bisa baca saja mungkin masih terbata-bata. Yang lebih baik bacaannya lebih sedikit lagi, sekitar 20%. Yang memahami artinya lebih sedikit lagi, mungkin 0,% dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang muslimnya bisa 200 juta lebih. Ini adalah PR bagi kita semuanya. Dakwah kita harus gencarkan. Pertama, kita harus mengaji Al-Quran. Jadi jangan jadikan Al-Quran itu pendidikan TPA saja. Quran adalah pegangan hidup kita sampai akhir hayat kita. Bahkan yang sudah mati saja dibacain Quran, ya kan? Yang sudah mati aja dibacain Quran. Yang masih hidup kok tidak mau memegang Quran, apalagi tidak bisa membaca Al-Quran. Ini adalah penyesatan yang dilakukan oleh iblis, pembodohan, yaitu dijauhkan dari Al-Quran. Jadi tidak perlu dikeluarkan dari Islam. Kalau sudah jauh dari Al-Quran, sama saja juga tidak akan mengamalkan agamanya. Maka pantaskah kita mengaku beriman pada Al-Quran tetapi tidak bisa membacanya? Nah, jawab sendiri. Mumpung Allah kasih otak yang sehat, mata yang masih bisa melihat, banyak orang yang bisa mengajari. Mari kita belajar membaca Al-Quran. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengaji. Dijamin oleh Allah mudah. Tuh yang kedua, pembodohan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ya, perangkap setan, talbisul iblis adalah memecah belah umat Islam. Tafriq bainal muslimin, memisahkan antara suami istri, ya, yaitu al-adawah wal baghdha. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang ini harus kita jaga di bulan suci Ramadan. Kita pererat tali ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang kecil bisa menjadikan permusuhan, kebencian di antara kaum muslimin. Tentang jumlah rakaat tarawih, tentang qunut, itu tidak perlu dibesar-besarkan. Yang dibesarkan adalah mari kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita sudah kembali ke Al-Quran, kembali ke sunnah-sunnah Rasulullah, tidak ada itu namanya perpecahan, perselisihan. Karena memang jika terjadi perpecahan di antara kalian, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pesan akhirnya adalah jangan tertipu, tergoda oleh iblis. Kaki tangan iblis itu ada di manusia dan jin yang tidak taat kepada Allah, alias yang banyak melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Jadi ada setan yang kelihatan dari manusia dan ada setan yang tidak kelihatan dari jin. Agar kita terbebas dari gangguan setan iblis ini, kita selalu dekat dengan Allah. Yaitu apabila kita banyak beribadah, banyak ingat pada Allah, zikir kepada Allah, maka setan akan jauh. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Allah, maka dekat dari
iblis. Na'udzubillah min dzalik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.